Oke, kita lanjut persyaratan pemilihan lokasi pengambilan. Ya, misalkan nih industrinya ada di daerah sini, kemudian kita melihat arah angin dominannya adalah ini ke arah timur ya. Kemudian pada arah angin dominan, lokasi pemantauan kualitas udara ambien minimum 2 lokasi. Jadi kan arah angin dominannya kan di timur sini ya. Berarti di timur sini harus ada minimum 2 lokasi yang harus kita uji udaranya ya. Dan ini harus mengutamakan daerah pemukiman atau tempat-tempat spesifik. Jadi kalau misalkan di daerah timur ini ada apa ya, kampung timur mungkin saya juga nggak hafal ya, Balikpapan ada kampung timur, ada pemukiman kampung timur yang paling padat misalkan, berarti kampung timur itu harus menjadi sebuah titik lokasi untuk memantau kualitas udara ambien. Sedangkan pada arah angin lainnya ya, arah angin dominan dari timur berarti arah ke barat, ini paling tidak harus ada satu titik dengan kriterianya yaitu mengutamakan daerah pemukiman atau tempat yang spesifik. Nah, data arah angin dapat merupakan data sekunder dari data stasiun meteorologi terdekat, kalau kita mungkin dari BMKG Balikpapan ya, atau data pengukuran langsung di lapangan. Kalian mengukur sendiri juga boleh ya. Sedangkan jarak lokasi pemantauan dari industri ditentukan berdasarkan hasil model simulasi, pengamatan lapangan, pengukuran sesaat, atau membuat isoplat. Nah, kita bisa membuat garis-garis isoplat itu kemarin itu ya yang sudah Ibu jelaskan, atau kita ini berarti kita harus membuat model dispersinya dulu. Jadi model dispersi berdasarkan dari arah angin dari industri ini mana sampai dengan jarak berapa sih itu akan mempengaruhi. Kalau di sini berarti ini adalah daerah yang paling rawan. Di sini harus satu titik. Daerah sini daerah paling rawan karena di sini berarti konsentrasinya paling tinggi. Ini adalah konsentrasinya yang paling rendah dari polutan udara. Kira-kira harus nggak kita ambil di sini? Sepertinya tidak ya. Mungkin lebih baik di sini, di yang kuning ini karena yang kuning ini berarti kan dia masih lumayan tinggi gitu. Berarti titik ini setidaknya titik inilah yang harus kita jadikan lokasi pemantauan uji. Dan satu titik lagi di sini. Ini berarti kalau misalkan ini bayangkan ini ke arah timur ya, seperti ini arah timur, berarti ada 2 titik kan, paling tidak minimum adalah 1 titik di sini dengan 1 titik di sini. Bu, apakah boleh nambah titik? Boleh tentu, tapi jelas pasti harus ada apa namanya klarifikasinya. Kalian memilih titik itu buat apa gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat gimana sih kalau kita mau menyampling udara ambien. Kita kemarin tahu yang namanya impinjer ya. Kemudian yang ini untuk ini metode dust folder. Ini beda dengan high volume air sampler. Tapi kalau di Indonesia biasanya digunakannya high volume air sampler yang kayak bentuknya kayak rumah-rumahan kecil itu ya. Sama impinjer. Jadi bisa dua sekaligus ya, yang gas sama yang partikular debu ini bersamaan itu bisa. Ya, ini pemantauan kondisi meteorologis untuk stasiun tetap. Oke, jadi kita perlu melakukan pemantauan kondisi meteorologis ya, seperti yang Ibu tadi bilang, kita harus tahu arah angin, kecepatan angin, temperatur, kelembapannya berapa, gitu. Nah, penetapan lokasi pemantauan meteorologisnya ini seperti ini, kalau kita mau kayak bikin stasiun BMKG, lokasi pemantauan meteorologis, itu ini ya, tinggi probe alat pemantau minimal 2,5 kali dari tinggi bangunan atau pohon tertinggi dan membentuk sudut 30 derajat terhadap bangunan atau pohon tertinggi. Nah, jadi ini ya tinggi probe-nya membentuk dia ini pohon tertinggi ya, dia membentuk sudut 30 derajat ya. Oke, 30 derajat. Nah, kemudian probe-nya ini harus 2,5 kali, minimal 2,5 kali dari tinggi bangunan atau pohon tertinggi. Ya. Kemudian minimal 2 meter lebih tinggi dari bangunan atau pohon tertinggi di sekitarnya. Jadi kalau misalkan ini pohon tertingginya ini ya, berarti dia minimal harus ada 2 meter lebih tinggi. Ya. Kemudian tinggi lokasi stasiun minimal 10 meter dari permukaan tanah. Jadi di stasiun ini, stasiun pemantau kondisi meteorologis ini harus dia lebih tinggi dari tanah.
setinggi 10 meter dari permukaan tanahnya ya. Oke. Kemudian ini kalau kita lokasi stasiun pemantau yang relatif jauh ya dari bangunan atau bangunan tertinggi. Atau mungkin berarti artinya adalah jarak stasiun ke bangunan atau pohon tertinggi itu minimal 10 kali tinggi bangunan atau pohon tertinggi. Misalkan kalau ini 2 meter berarti jaraknya ada 20 meter gitu ya. Nah, tinggi prop sama minimalnya 2,5 kali dari tinggi bangunan atau pohon tertinggi ya. Kemudian tinggi lokasi untuk penempatan stasiun minimal 10 meter dari permukaan tanah ya. Seperti ini bisa kita lihat. Jadi ini 10 dikali H2, ya kan minimumnya jaraknya. Ini 10 kali H1, H1-nya tingginya ini. Misalkan kalau tinggi pohonnya 5 meter, berarti jarak ke stasiun pemantaunya adalah 50 meter gitu ya. Tuh. Oke. Nah, itu tadi adalah bagaimana kita menempatkan kalau ini stasiun pemantau meteorologis ya. Kalau yang lainnya adalah kita bagaimana menempatkan lokasi kalau kita mau menaruh alat-alat uji misalkan integer atau high volume air sampler itu. Nah, jadi saya tutup sampai di sini ya untuk yang lokasi udara untuk uji emisi udara ambien selesai sampai di sini. Dan minggu depan tugas kalian berarti ya sampai ini, berarti sampai partikulat debu ya. Nanti akan saya bagi kelompoknya dari Google Classroom, nanti dipantau aja Google Classroom-nya dan waktu-waktunya untuk kapan dia presentasi dipantau aja dari Google Classroom. Untuk anak kelas A yang besok digabung ke hari ini barengan ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.